Pandemi terus berlanjut, belum jelas kapan berakhirnya dan keperluan untuk mengerjakan sesuatu di rumah itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan khusus di video kali ini, kita kedatangan dua buah capture card lagi yang sering banget nangkring di toko-toko gaming yang katanya ini sebuah capture card yang bisa ngalahin capture cardnya punya kompetitor. So, ini dia capture cardnya, yaitu dari J5 Create. Kita kedatangan dua unit yang mau dibahas, yang pertama GVA 2 dan satu lagi GVA 06. So, mending langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang di channel Semedia, kembali lagi dengan gue Ali di channel kesayangan kalian. Dan seperti biasa, di channel ini kita sering bahas hal-hal tentang teknologi dan juga produktivitas seperti produk yang menarik kali ini. So, kalau kalian memang tertarik lagi cari referensi barang-barang teknologi juga produktivitasnya juga, pastiin kalian stay tune di channel ini dan pastiin juga untuk subscribe untuk mendapatkan info menarik lainnya di channel ini, oke? So, ini dia dua buah capture cardnya dari J5 Create, yaitu GVA 02 dan GVA 06. Ini bukan sekedar yang compact dan juga yang kompleks, tapi memang punya kebutuhan khusus di setiap capture cardnya. Nanti kita bakalan bahas satu persatu, tapi selama penggunaan pengetesan di sini, keduanya ini sama-sama simple, tinggal plug and play aja, langsung connect tanpa perlu driver lagi. Mereka juga bilang seri GVA kali ini memang masuk ke dalam entry level yang memang cocok buat dipakai sama user-user baru yang bermain di dunia broadcasting. Sehingga kita-kita ini nggak akan dibuat kebingungan dengan penggunaan si capture cardnya ini. Apalagi yang si GVA 6 ini banyak banget tombol sama colokan ya kan, kalian bisa lihat di sini. Tapi setelah kalian belajar 5 menit doang gitu belajar si GVA 06 ini kayak semacam kayak oh ini buat itu, oh iya, oh gampang gitu. Ya memang gak dibikin ribet gitu. So, maka dari itu gue mau share pula pengalaman kita saat pengetesan ini. Tapi dimulai dari mana dulu nih? JVA 06 atau JVA 02? Yang 02 aja dulu. Enggak deh, yang JVA 06 aja dulu. Soalnya poin gue selanjutnya ini gue bakal bahas yang 06 dulu. Oke, by the way, sebelum lebih lanjut pembahasannya, gue tekenin lagi nih, kalian jangan sampai salah eja untuk seri J5 Create ini. Ini JVA ya, bukan JAV. Yang ada kalau misalnya salah nyebut, bukannya bikin video yang bener, malah bikin video yang enggak gitu. Nah, lanjut si JVA 06 ini adalah JVA, maksud gue capture card yang penggunaannya itu pas buat produksi video profesional. Profesionalnya gimana nih? Nah, kayak podcast, live streaming, atau produksi video yang membutuhkan dua kamera sekaligus itu pas banget pakai ini. Karena ini sudah diberikan dua buah HDMI input yang masing-masing bisa menerima video resolusi Full HD dan bisa juga di loop out menggunakan untuk monitor dengan menggunakan HDMI out di sisi lainnya. Sehingga full setup di sini kita bisa berikan contoh untuk penggunaan dua kamera sekaligus dan satu buah monitor tambahan sebagai monitoringnya. Lalu untuk soal audio, di setiap HDMI input ini bisa mendeliver audio juga sekaligus tambahan satu buah audio jack lagi jika kalian ingin menggunakan mic eksternal lainnya dan satu jack audio untuk menggunakan monitoring audionya. Jack audio output maksudnya. Input video bisa 2, input audionya bisa 3. Sekarang kita bahas gimana cara atur capture cardnya ini biar bisa maksimal penggunaannya saat dikonekin ke PC ataupun ke smartphone kalian. Oke, kalian di sini bisa lihat banyak banget tombol sekaligus switchnya. Jangan dibawa pusing dulu, simple kok. Di bagian tombol AB, ABBA ini fungsinya itu untuk men-switch kamera dari kamera 1 ke kamera 2 dan juga bisa mengubah mode ke mode picture in picture. Jadi tinggal pencet aja, lalu terdapat juga kombinasinya yaitu A plus B bisa digunakan sebagai mode picture by picture. Lalu untuk kombinasi AB plus BA ini bisa digunakan sebagai chroma key yang mana gambar A sebagai background dan gambar B-nya ini sebagai objek yang menjadikan layar green screen-nya. Lalu si sebelahnya ini sebagai switch audio yang digunakan sebagai output suara untuk dideliver ke PC kalian. Jadi tinggal lihat aja untuk switch yang nyala itu yang digunakan, dan kalau kalian tidak ingin mengambil suaranya dari salah satu source-nya, simple aja tinggal switch ke mode mati dan selesai. Di kedua sisi sampingnya ini juga terdapat lubang baut ukuran 1/4 inci yang dihubungkan ke tripod ataupun aksesoris lainnya. Sehingga kalau kalian ingin men-setup kamera dengan menggunakan J5 yang nempel langsung ke kamera, dipastikan sangat-sangat bisa.
Dan soal konektivitas atau cara menghubungkan ke komputer atau smartphone kita, bisa manfaatkan USB-C yang bertanda host untuk mengirimkan informasi gambar dan juga suara ke medianya. Sedangkan USB-C sebelahnya yang bertanda power ini berguna untuk pengecasan power delivery sehingga kita bisa sekaligus mengisi daya smartphone kita yang sedang menggunakan capture card ini. Hasilnya gimana nih dengan si J5 Create JVN06 ini? Bagus nggak sih? Ya, menurut gue pribadi hasil yang diberikan capture card ini ya sudah smooth banget lah. Gue belum pernah menemukan problem saat pengetesannya, tinggal plug and play dan hasilnya pun mirip dengan yang ada pada kamera. Audionya juga terinput dengan smooth, nggak ada suara patah-patah, dan gue suka dengan sistem mini switchernya ini. Sehingga gue nggak perlu ribet lagi mengubah mode monitornya saat menggunakan OBS, atau bahkan kalau kita gunakan untuk webcam dan di zoom pun, kita bisa menggunakannya dua kamera sekaligus karena untuk mengubahnya ini hanya dengan melalui capture card aja. Palingan mode switch yang agak ganggu buat gue itu ketika kita ingin mengganti mode VIP ke VIP lainnya atau AB ke BA contohnya. Itu terdapat transisi yang agak aneh buat gue, kayak better langsung switch aja tanpa perlu ada transisi, itu bakalan jauh lebih baik lagi. Berganti produk dulu sebelum ke kesimpulannya, jadi kita geser ke JVA02, oke? Dan capture card yang satu ini memiliki fitur utama yang sama seperti 06 barusan, namun untuk yang ini lebih ditujukan untuk penggunaan yang lebih simpel lagi, kayak buat live vlogging atau pakai streaming YouTube yang nggak pakai ribet karena dari bentukannya sendiri. Jadi memiliki ukuran yang mirip sama Elgato Camlink, namun untuk fiturnya jauh lebih banyak lagi dibanding si Camlink. Karena kita bisa menghubungkan langsung kamera ini ke JVN02 ini dan ke smartphone kita untuk streaming. Itu bisa melalui aplikasi kamera V-Live di smartphone kalian. Jadi kita bisa aja nih setup kamera JVN02 smartphone kalian sebagai setup live streaming simpel kalian. Jadi tinggal record dan live, atau mungkin kalau kalian ingin menambahkan power bank agar baterainya itu nggak gampang habis, bisa juga tinggal colok pula ke USB powernya. By the way, capture card ini hanya bisa menerima gambar Full HD 60fps aja, belum sampai ke resolusi 4K, yang mana masih oke lah, masih dicakupan standar live streaming saat ini. Dan keuntungannya pula, kita menggunakan video Full HD sebagai settingan standar videonya, pastinya untuk whole sistemnya ini gak akan memerlukan processing yang besar gitu, sehingga untuk baterai akan lebih awet lagi, dan tentunya untuk suhunya tidak akan cepat seperti kita ngambil file video 4K. Port-port yang terdapat pada seri JVN02 ini cuma memiliki satu port HDMI in aja, dan tetap bisa memasangkan mic eksternal jika diperlukan, serta pula untuk jack audio monitoring disediakan untuk mengawasi suara yang masuk saat proses streaming ataupun recording. Dan ada pula juga switch audio yang mana kita bisa pilih untuk penggunaan audio mic dari HDMI, mic eksternal, atau digabung pun juga bisa. Terdapat baut untuk dipasangkan ke aksesoris kamera untuk setupnya, dan ditambah pula satu baut lagi di paketannya sebagai spare part jika yang pertama itu sudah rusak atau hilang. Sedangkan untuk paketannya sendiri di JVN02 dan JVN06 itu mirip-mirip. Kalian akan mendapatkan USB-C ke C, USB-A ke C, dan buku manualnya. Sedangkan untuk si JVN06 ini kalian akan diberikan tambahan kabel HDMI to HDMI lagi. Nah, untuk sistem penggunaan sebetulnya kedua capture card ini sama aja. Bisa kalian pasangkan HDMI dari kamera ataupun konsol kalian. Cuma yang ngebedain itu jumlah portnya aja. Dan make sense juga sih kalau untuk penggunaan si JVN02 ini sebagai setup streaming portable, karena kita nggak akan diberikan kesulitan saat setupnya dan tinggal live aja gitu. Dan walaupun si JVN06 ini bisa juga gitu kita hubungkan sebagai alat live streaming portable, tapi agak ribet aja gitu kalau misalkan kita mau setup dua kamera sekaligus, yang mana agak mustahil sih, kecuali kita punya kabel HDMI yang super panjang atau kita pakai transmitter wireless yang palingan ngorbanin beratnya si setup pertama itu jadi lebih berat lagi. Makanya untuk si JVN06 ini lebih ideal untuk setup produksi kita yang statis, nggak banyak goyang. Pakai dua kamera sekaligus atau kita setupin streaming game juga lebih enak lagi. Ya streaming ya HDMI pertama ini buat si gamenya, yang HDMI kedua ini bisa kita pakai buat kamera yang arah ke muka kita, terus dipakai ke mode chroma key. Kalau ada yang nanya, bisa kompatibel ke software apa aja sih si produk J5 Create ini? Ya jawabannya semua software yang bisa menggunakan video source itu ya udah no problem cuy. Kalian bisa pakein sebagai webcam, terus pakein buat OBS, Streamlabs, itu pastinya bisa juga cuy. Tinggal plug and play. So, jadi langsung aja ke kesimpulannya. Apakah worth it buat kalian beli capture card dari brand J5 Create ini, yang mana sudah banyak pula kompetitor lainnya yang memiliki harga yang mirip atau bahkan lebih murah dibanding si J5 Create ini? Dan jawabannya tergantung dengan penggunaannya.
Kalau menurut gua kelebihan kedua produk ini itu lebih bisa dimaksimalkan ke produksi video yang lebih proper lagi, apalagi untuk kebutuhan live stream. Karena memang si capture card ini sudah bisa didesain bisa untuk mendeliver gambar dengan mudah ke PC ataupun ke smartphone kita hanya dengan menggunakan kabel Type-C-nya aja, yang mana kalau komputer ini masih mengandalkan penggunaannya sebagai capture card ke konsol aja dan tidak bisa dihubungkan ke smartphone kita. Dan untuk di smartphone sendiri kita juga bisa diberikan kelebihan lagi, yaitu bisa sambil nge-charge sehingga kita nggak perlu khawatir lagi saat record ataupun live stream di tengah jalan terus baterai kita habis. Ya tinggal charge aja cuy. Cuma memang kalau kita bandingkan untuk fitur dasar sebagai capture card ke PC atau sebagai yang ambil gambar dari kamera aja gitu ya, hasil yang diberikan itu memang nggak begitu jauh dibanding dengan kompetitornya. Sama-sama bisa memberikan output Full HD doang dengan gambar yang sudah sama-sama jernih. Bahkan di kotak belakangnya ini sudah ditekankan pula untuk penggunaannya. Bisa digunakan sebagai chroma key, streaming buat acara-acara outdoor ataupun di luar studio, terus konsol gaming, broadcasting, dan juga video conference. Jadi, memang sudah bisa dipakai di banyak skema penggunaan. Untuk harganya sendiri kalian bisa nilai, dan untuk si J5 Create ini, si seri J502, si mini ini cuma dibanderol seharga 1,3 sampai 1,4 jutaan. Sedangkan di seri J506 ini di sekitaran 3,3 jutaan aja. Dan apakah mahal? Ya kalau gua rasa untuk meningkatkan kualitas produksi video kita sudah bisa memberikan hasil yang cukup mantap lah. Apalagi dengan portabilitasnya kali ini kalian bisa mencetak video yang minimalis dan juga simple. Dan kalian juga bisa langsung aja streaming melalui smartphone kalian dengan kualitas gambar setara dengan hasil kamera punya. So, menarik kan? Jadi seperti biasa pada akhir kata pilihan selalu ada di kalian. Kalian tentukan apakah ini bisa menjadi solusi masalah kalian atau tidak. Tapi kalau kalian masih ada pertanyaan, ya monggo aja. Mungkin bisa komentar di bawah dan mungkin gue bisa jawab satu persatu. Dan udah gitu aja review gue dari dua produknya J5 Create. Sekali lagi ada J502 dan ada J506. Terima kasih udah dengerin opini gue dan komen juga kalau misalkan ada kritik, saran, ataupun koreksi dari video ini. Dan udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan juga follow Instagram kita di @stmedia. Udah gitu aja. Di sini ada Adi dan kameramen dan Jati, dan dibantu juga sama Aldira CH Saputra. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.